membahas tentang hakikat rukun Islam. Semua kita pasti hafal ya Pak ya. Jangankan kita, anak kita TK pun hafal. Jumlahnya ada 5. Yang pertama syahadatain, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Kadang-kadang puasa umur pada hadisnya zakat. Yang keempat baru puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah yang menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Nah, ibarat rumah itu ya, kita bisa memahami hakikat dari rukun Islam. Ya, rumah itu kalau kita bangun rumah, semua kita kan sudah punya rumah. Ya, pertama apa Pak? Pondasi. Pondasinya itu harus kokoh, harus kuat. Kalau pondasinya runtuh, bangunan rubuh. Apa itu? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi kalau rumahnya 3 lantai, bagus ya. Istomi itu pasti itu pakai cakar ayam. Kebo ya. Cakar ayam kecil banget ya. Ya harus lebih kokoh lagi. Kenapa? Kalau tidak ya gimana? Pasirnya, semennya, besinya, bajanya. Ya sama di musola kita juga gitu. Itulah seorang muslim kalau syahadatainnya tidak mantap, gimana dia bisa mendirikan sholat, zakat, puasa, apalagi haji. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang wajib disembah hanya Allah, kecuali hanya Allah. Kesaksian ini harus kita buktikan dalam keseharian kita. Kalau kita meminta hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Sekarang kan zaman media sosial ini banyak orang curhatnya kepada Facebook, Instagram, WA, ya, Twitter tuh. Akhirnya bukan menemukan solusi jalan keluar, menambah masalah. Bahkan orang tahu semua tentang keadaannya. Kenapa? Karena curhatnya kepada makhluk, tidak terselesaikan masalahnya, hajatnya, cita-citanya. Padahal syahadatain itu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak hanya meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang menentukan kehidupan kematian kita kecuali hanya Allah, tidak ada yang mengabulkan segala doa kecuali hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tertanam dalam jiwa kita. Inilah pondasi harus kuat. Ya, nih hal yang sederhana tuh kan, bangun rumah pondasi kuat. Ya, pondasinya nggak cukup dengan pasir semen, harus ditambah lagi. Ya itulah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang yang percaya kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi caranya tidak sesuai yang dicontohkan Rasul. Dia percaya kepada Quran tapi tidak percaya kepada hadis, ingkar sunnah. Ini juga salah, sangat salah. Makanya dua yang tidak terpisahkan, syahadatain, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, titik bukan koma, ya titiknya gede kayak oh, ini kadang-kadang ada orang yang syahadat bersaksi kepada Allah tapi masih ya
mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad? Ada? Ada yang namanya Ahmadiyah, ada yang namanya Musaddiq, dapat wahyu di Gunung Bunder. Nah, kalau kita ke Gunung Bunder dapatnya apa, Bang? Talas. Ini kok dapat wahyu, kan aneh. Dan itu pun bukan apa, pelatih badminton dapat wahyu. Ada lagi tuh di pasar Minggu, orang baru masuk Islam, si Roy ngaku nabi, dapat wahyu. Oh, Nabi Roy. Ada lagi nabi ya Tukimin itu. Ya Allah ya Rabbana. Itu di antara Cirebon Losari itu ngaku nabi Tukimin. Jangankan nabi, kalau jadi kiai juga enggak pantas kenyedatan. Ya, saat ada mempersilahkan kepada Al-Mukarram Ki Haji Tukimin, orang pantas. Apalagi baca sholawat, coba deh. Kalau kita kan enak sholawat, sallallahu ala Muhammad, enak. Coba diganti dah, sallallahu ala, orang pantas banget. Nah itu kan, tapi anehnya ada yang ngikutin tuh. Belum lama itu tadi di Depok Pancoran dapat wahyu perempuan katanya. Nah ada lagi tuh. Ya Allah. Dulu ada Lia Edan ya. Lia Edan bukan Lia Edan. Ya, udah mati gitu ya. Ya Allah. Bisa mati juga ya, padahal katanya ngaku malaikat Jibril. Ya Allah. Itu malaikat maut tuh enggak takut juga melihat Edan ya. Padahal ngaku malaikat Jibril ya. Utusan malaikat Jibril ada aja. Anehnya banyak yang ikutin nih. Inilah pentingnya pondasi kuat. Kalau pondasinya rapuh, rumah runtuh. Sehebat apapun rumah itu, 2 lantai, 3 lantai, berapa lantai pun, kalau pondasinya rapuh, runtuh. Inilah syahadat, harus kita kuatkan lagi, Pak. Sholat itu akan bagus, puasa akan mantap, zakat akan mantap, haji juga apalagi kalau syahadatnya benar. Kalau kita memang nggak pernah masuk Islam, kenapa? Karena memang kita sudah Islam, karena orang tua kita Islam. Makanya biasanya tuh orang-orang yang baru masuk Islam lebih mantep, Pak, syahadat ini. Ya, itulah makanya yuk kita kuatkan lagi pondasi kita nih, ya, karena ini utama nih pondasi. Setelah pondasi kita bangun kuat, lalu kita rumah itu kita bangun apa dulu? Tiang. Tiangnya harus kuat. Ada namanya zuhur, ada namanya asar, ada namanya maghrib, ada namanya isya, ada namanya subuh. 5 tiang. Tiangnya harus kuat juga, apalagi yang 3 lantai harus kuat tiangnya. Kalau tiangnya pondasi kuat, cakar ayam, tapi tiangnya dari kayu bambu yang rapuh, gimana? Roboh bangunan. Harus kuat juga, harus dengan besi baja nih, kayak musola Arido pun gede-gede banget bajanya kan. Kemudian semennya, pasirnya, koralnya, corannya kuat. Tuh, apa itu? Sholatnya harus benar. Ada orang sholatnya asal-asalan. Padahal as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadmaddin. Sholat itu tiang agama. Yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Makanya tiangnya harus kokoh. Bagaimana supaya kokoh? Awal waktu, berjamaah, masjid, musola, dan khusyuk. Itu 4 syarat supaya tiang kita kokoh, rumah kita. Awal waktu jangan ditunda-tunda, jangan gapatar, gerakan entar, tanggung nih. Ada yang begitu ya. Akhirnya sholat zuhurnya ke asaran, sholat asarnya ke maghriban, sholat maghribnya ke isaan, sholat isanya ketiduran, sholat subuhnya. Ada yang begitu ada? Tanggung. Padahal malaikat maut menjemput kita nggak pakai tanggung, Pak ya. Makanya kalau udah dengar ajan, aktivitas apapun kita tinggalkan.
Ya, Allah Akbar. Kita nonton TV matiin, dengerin radio matiin, handphone bunyi matiin, kompor hidup matiin, anak nangis matiin, istri cerewet, ya udah. Tapi ini orang bingung, apa yang dimatiin udah mati duluan. Ya Allah ya Rabbana ya tuh. Ya, salatnya harus kokoh tiangnya nih. Lebih kokoh lagi bagaimana? Tambah tuh dengan qobliyah, ba'diyah, rawatib. Ya. Ini kadang-kadang Allahumma lantas lupa dengan ba'diyah, lupa dengan qobliyah, ya. Sebelum zuhur 4 rakaat itu benar ya Pak. Setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2, setelah asar nggak ada ya. Sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sampai-sampai Imam Syafi'i sampai mengkodok sholat qobliyah subuh karena udah qomat duluan itu masjid mushola. Sampai mengkodok saking pentingnya tuh. Karena pahalanya gede banget. Jadi kalau pengen tahu di dunia ini orang yang paling kaya siapa? Orang yang sholat qobliyah subuh. Itu qobliyah subuh aja udah hebat, apalagi sholat subuhnya. Masya Allah tuh. Ingin kokoh lagi, tambah lagi. Ada namanya tahajud. Ya Pak ya. Makanya saya yakin kalau anggota pengajian malam minggu ini rajin bangun malam. Nggak tahu urusannya mau ngapain, urusan masing-masing dah. Ya Allah. Tambah duha, rezeki lancar ya. Tambah hajat, cita-cita dimudahkan. Ya Pak ya. Tambah yang Ramadan tarawih, witir, ada namanya Id, sholat Idul Fitri, Adha nanti kan. Tambah lagi sholat wudu, sholat sunnah safar, sholat sunnah taubat, macam-macam sholat sunnah supaya apa? Karena ini aja nih musola coba tiangnya berapa Pak? Banyak banget ya. Rumah kita ada coba tiangnya berapa? Banyak. Apalagi 3 lantai, banyak tiang lagi. Makanya tambah lagi sholat-sholat sunnahnya lagi. Ya Allah. Ya. Karena awwalu ma yuhasabu as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah sholat. Sholatnya diterima, seluruh ibadah kita diterima. Sholatnya ditolak, seluruh ibadah ditolak. Tuh, Masya Allah. Bahkan Pak, kabar gembira. Mungkin Bapak rasa-rasanya di gue ini susah dah untuk haji mah. Apalagi di Depok sekarang 27 tahun. Sekarang daftar 27 tahun baru bisa. Ya. Tapi Allah memberikan kabar gembira melalui sabda Rasulullah, "Man qada fi jama'atin, summa yazkurunallah." Siapa orang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk zikir sampai waktu syuruk, dia salat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji, pahala umrah, tamatan, sempurna. Artinya Pak, setiap hari kita bisa menunaikan ibadah haji. Setiap hari kita bisa menunaikan ibadah umrah. Tapi alhamdulillah kalau di mushola Al-Doma, alhamdulillah habis subuh memang berat pahalanya, gede banget. Ya Allah, kecuali Bang Agus ini makan jualan ya. Ini orang ada urusan apa-apa udah pulang baik. Allahumma lantas jalan. Ya Allah, emang berat Pak, pahalanya gede soalnya. Ya Allah, tuh tiangnya udah kokoh. Nah ini kita nih, ini apa namanya? Dinding, tembok. Apa itu? Asyam junnatun. Puasa itu tembok dinding. Ya. Nah, dindingnya supaya bagus harus dengan apa? Dengan bata merah, dengan bata kok, dengan herbal, lalu taruh pasir, semen adukan, lalu setelah itu dicat. Ya, bahkan ada yang pakai wallpaper segala, Masya Allah. Supaya apa? Temboknya kuat, bagus. Apa itu? Puasanya benar. Ya, ada orang yang puasa tapi puasanya hanya menahan makan dan
haus saja. Ya, puasa-puasa tapi suka gosip, ya, ngomongin orang, fitnah ke sana ke sini, ya, provokasi orang, ya, ngadu domba. Itu yang kata Bang Haji Roma Irama. Adu domba, diadu domba. Ya Allah, ya. Nah, dia puasa tapi fitnah, dia puasa tapi bohong. Berarti temboknya itu nggak kokoh, mungkin terbuat dari plastik, terbuat dari kardus, bahkan terbuat dari gimana dah kalau dari kardus kita nggak bisa begini nih, ya kan? Jebol langsung. Begitu pula rumah kita, puasa kita harus benar. Kam min shaimin, kata Nabi, laisa lahu min syami ilal jual atas. Berapa banyak orang puasa tidak ada hasilnya kecuali hanya lapar dan haus saja. Supaya puasanya bagus, tambah dong puasa Syawal, nyawalin 6 hari. Saya yakin kalau kemarin ini jamaah pengajian malam Ahad semuanya pada jalan-jalan bukan puasa. Senin Kemis puasa Yaumul Bid, pertengahan setiap bulan. Puasa nanti itu Arafah, bahkan dari 1 bulan Zulhijjah, Tarwiyah, Arafah. Ya, orang-orang wukuf di Arafah kita puasa, pahalanya Pak. Man shoma yaum Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa orang yang puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka dia diampuni dosanya 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Jadi sebelum Idul Adha puasa dulu Arafah. Apalagi ada puasa Muharram, ada puasa apalagi macam-macam ya. Banyak Saban ada. Nah, itu supaya apa? Supaya tembok dinding kita semakin bagus, semakin kuat, semakin kokoh. Nah, setelah itu rumah kan harus ada pintunya, harus ada jendelanya, harus ada lubang anginnya, harus ada kamar mandinya, WC-nya. Kira-kira kalau punya rumah nggak ada pintu, nggak ada kamar mandi, nggak ada jendela, nggak ada lubang angin, gimana Pak? Ini masuk dari mana kita? Apa itu? Zakat. Husmin amalan sudraqatan tutahhirhum wa tuzakihim biha. Ambillah harta dari orang kaya supaya membersihkan harta itu. Ada zakat mal, membersihkan harta. Ada zakat fitrah, membersihkan jiwa, diri kita, fitrah kita. Jadi kalau orang nggak ngeluarin zakat, sama aja orang punya rumah, nggak punya pintu, nggak punya jendela, nggak punya lubang angin, nggak punya kamar mandi, nggak punya WC. Kira-kira gimana Pak? Kita kalau nggak BAB seminggu gimana? Sebulan, setahun, ya Allah tuh, gimana tuh? Makanya banyak anak yang susah diatur. Bangor, tahu Bangor Pak? Bandel. Kenapa? Karena nggak difitrahin waktu kemarin tuh. Jangan sampai itu Pak ya. Ya Allah, nggak dizakatkan tuh, zakat mal, zakat fitrah. Supaya sempurna lagi, harus bagus dong tembok pintunya. Harus bagus dong jendelanya, lubang anginnya. Ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya wakaf, ada namanya sedekah jariyah. Ya kan? Ya kita santuni janda-janda tua, kita janda-janda muda. Itu kan. Itu bagian daripada keberkahan hidup. Jadi rumah itu makin enak tuh. Ya, ada kipas anginnya, ada AC-nya. Itulah namanya infak. Itulah namanya sedekah. Itu namanya wakaf. Itu namanya badar. Itu ibarat rumah tuh begitu tuh. Jadi lengkap semua. Kalau kita bisa mengeluarkan jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa semua ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ditambah kurban. Nah, saya lupa tuh. Kurban. Ya. Jangan sampai kita lupa dengan kurban. Ya, ada namanya kurban dengan sapi, dengan kambing, dengan onta. Jangan sampai besok korban. Ya Allah ya Rabbana. Ya,
Tapi insya Allah sih ya, insya Allah tahun ini korban 2 ekor sapi, 3 ekor onta, 15 ekor kambing. Ontanya dari mana? Dari mana kira? Heboh tuh. Ya Allah, di Indonesia usul Haryoto masuk tuh viral tuh Pak, ada onta korban. Allah. Nah kemudian yang terakhir, rumah harus ada apa ya Pak? Genteng atap. Apa itu? Haji. Kan biasa simbol kan, orang yang haji biasanya ada di kepala, peci. Ini kan kayak begini. Ini yang kita belum haji aja coba pakai peci gini Pak. Pak panggil haji kan, kemana ini coba kan. Ya Allah, ya. Itu simbol aja sebenarnya. Ibaratnya rumah itu Pak udah lengkap semuanya. Oh nggak ada atapnya gimana? Hujan kehujanan, penter kepanasan, ya. Nah itulah pentingnya haji. Makanya ya coba sekarang kalau lihat di TV Pak, ya Allah terkagum-kagum orang yang bisa melakukan haji padahal ekonominya susah. Ada tukang bawang bisa haji tahun ini, ada tukang jahit tuh yang cuma 10.000 20.000 tuh yang keliling tahun ini haji. Ada tukang bubur Haji Sulam dulu kan, insya Allah nanti Haji Bustomi ya. Ya iya kan bener, ini nyata tuh, bahkan udah jadi sinetron tuh judulnya ya. Bang apa ya? Ya tukang bubur naik haji, masya Allah. Ya ada kata Ustaz Saripudin tuh tukang nasi uduk tuh di Ciputat haji gara-gara ketabrak mobil. Jadi kalau Bapak pengen besok haji, cari aja di depan langsung mobil ya, insya Allah ketabrak dan mati. Haji enggak yang ada mati itu, ya Allah. Macam-macam kan, haji kosasi ongkos dikasih, haji abidin atas biaya dinas, haji Mansur halaman digusur, haji Halimah berangkat haji nganterin ke Halim, pulang ke rumah nganterin doang. Haji Abu Bakar berangkat haji atas budi baik Golkar, ya macam-macam tuh Pak. Intinya adalah karunia Allah, ya takdir Allah. Tapi kita harus berusaha, sebab seorang muslim kalau nggak punya niat Pak, nggak punya niat dalam hatinya untuk haji, apa kata Rasulullah? In yamut Yahudiyan au Nasraniyan, silakan mati dalam badan Yahudi, silakan mati dalam badan Nasrani. Jadi jangan takut gara-gara kita nyetor haji kita nggak jadi berangkat haji. Enggak Pak. Almarhum Abdul Wahab contohnya, dia sudah nyetor haji, tapi Allah takdirkan dia sudah wafat duluan belum haji. Di akhirat dia sudah menjadi Haji Abdul Wahab. Iya, udah tercatat tuh Pak. Kita udah nabung misalnya Bang Ade nih, ya kan rokok sehari berapa? 2 bungkus, sebungkus 20.000 misalnya. Sekarang sebungkus saja dah. Yang sebungkusnya nabung 20.000 sehari. Sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, cukup tuh nyetor 1 porsi haji. Namanya Haji di Samsu. Enggak apa-apa Pak ya. Ya itu bisa lah, sebenarnya keinginannya ada enggak? Nah itu masalahnya. Bukti keinginan apa? Nabung di bawah bantal kayak, di bawah kasur kayak. Misalnya nanti di akhirat di padang mahsyar kita diminta tanggung jawab, ente udah haji belum? Belum ya Allah. Ya. Kenapa? Susah itu. Itu merokok sehari berapa? Wah nggak mungkin. Nah ya kan gitu kan. Udah ya Allah, ini saya udah nabung, tapi ya Allah sudah wafatkan hamba ya Allah. Nah, gitu. Nabung udah 10 juta, udah wafat duluan, belum sampai nyetor ke bank, nggak apa-apa. Yang penting ada bukti kita sudah. Nah, niat itu bukti, ya. Niat itu Pak muktarinan bifi'li, diiringi dengan perbuatan. Mungkin Bapak udah dengar berkali-kali kisah saya, tapi ini kisah yang bawa hikmah, penyemangat. 2003 dapat hadiah Ustaz Arifin untuk haji dari seorang pimpinan travel. Coba dihubung-hubungi, ternyata travelnya bangkrut. Ya belum saatnya. 2010 kepala daerah ya 5 orang berangkat haji, salah satunya alhamdulillah saya untuk pernikahannya. Seminggu mau berangkat, mohon maaf
teman-teman, sahabat-sahabatku kata Ustaz Arifin yang memberangkat kita ditangkap sama KPK, nggak jadi haji. 2011 kalau nggak salah 2010 diajak 2011 sama keluarga saya, udahlah ini sekarang ada dana talangan haji, ente ikut. Hati itu nggak serak gitu. Pertama, ya iya haji ini kan harus murni, harus halal. Saya nggak mau bercampur dengan riba. Ya kan namanya dana talangan pasti biayanya nambah lagi. Yang penting dapat porsi. Enggak, no way. Itu kakak saya sendiri Pak. Makanya dia berangkat duluan untuk keluarga besar saya. Saya nggak mau. Saya nabung 2012 Oktober, alhamdulillah 2020. Nggak jadi corona. Ya sabar. 2021 nggak jadi juga. 2022 insya Allah tanggal 30 Juni jam 18.00 sudah ada di embarkasi Bekasi. Insya Allah berangkat dari rumah. Kalau tidak ada perubahan, sholat zuhur berjamaah di Mushola Ridho, sholat taubat, sholat safar bersama istri saya yang pertama, naik mobil, ya yang pertama ya, dan terakhir gitu ya. Ada videonya dia terakhir. Kemudian setelah itu sampai di Depok, ya paling lama asar, sholat asar, lalu diserah terimakan ya oleh wali kota Depok ke Kementerian Agama, naik bis ke embarkasi Bekasi. Ya sebelumnya 3 hari sebelumnya PCR, ya di embarkasi PCR, di Anuan PCR, PCR tahu tuh, sodok-sodok. Mudah-mudahan negatif ya Pak ya. Insya Allah mohon doanya. Sebab kalau positif gak jadi berangkat juga itu Pak. Ya Allah ya Rabbana, berat juga itu sodok-sodok. Wah, supaya PCR ya, PCR kalau nggak salah ya. Ya Allah Akbar. 3 hari sebelum berangkat, embarkasi juga di bandara juga. Allah Akbar. Makanya mohon doanya sehat dan selamat pulang berangkatnya dan meraih haji yang mabrur, haji yang mabrur. Nah inilah rukun Islam tuh Pak tuh. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya insya Allah. Subhanallah